di lain waktu kita juga saja ya, kita belajar banyak sekali Bapak Ibu untuk ataupun apa ini gratis Bapak Ibu KUT puisi ya. Untuk kegiatan KKG untuk Dapin 1 rupanya ada 3 kelas ya Pak ya. Sekarang diadakan 3 kelas, itu apa yang menjadi topik utama Pak? Terima kasih. Jadi untuk KKG di Dapin 1 dibuat pengkelasan berdasarkan dari implementasi kurikulum Merdeka. Jadi kelas pertama itu kelas 1-2, kelas yang kedua kelas 4-5, dan kelas yang ketiga kelas 3-6 yang masih menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan untuk topik yang dibahas, karena ini merupakan kegiatan awal, ini lebih kepada memberikan penguatan terhadap mindset ataupun paradigma kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, untuk materi yang diberikan Pak, untuk materi yang diberikan dalam kegiatan KKG ini per kelas atau per rombelnya bagaimana Pak? Ya tadi menggunakan pengkelasan, satu kelas ada 2 kelas, berarti kelas A itu kelas 1-2, kemudian kelas B-nya kelas 4 dan 5, kemudian kelas C-nya yang masih menggunakan kurikulum 2013 yaitu kelas 3-6. Untuk materinya ya tadi untuk lebih kepada pengenalan istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka, bagaimana teknik, metode pembelajarannya, bagaimana pembagian jam pembelajaran dan seterusnya. Berarti untuk kelas 3 dan kelas 6 untuk sementara ini disamakan ya Pak ya? Kelas 3-6 karena masih menggunakan kurikulum 2013, jadi sementara teman-teman guru di kelas 3-6 ini masih memberikan penguatan kepada pembelajaran yang menggunakan dasar kurikulum 2013. Namun juga mereka mulai diselipkan bagaimana pemahaman untuk kurikulum Merdeka yang baru. Dan mengenai pengisi Pak, materi Pak, Ya, itu diambil dari mana Pak? Pengisi atau narasumber ini tadi dilakukan oleh beberapa teman kepala sekolah, tapi juga tadi ada yang langsung diisi oleh narasumber sesama teman sejawat, jadi yang berasal dari guru juga. Untuk rencana ke depan Pak, apa pemateri itu akan diambilkan dari teman-teman guru yang memang punya kompetensi baik di lingkungan Dapinnya atau bagaimana Pak? Jadi begini Mas, jadi untuk narasumber sebenarnya pengertian narasumber itu tidak harus berarti mereka yang punya kompetensi lebih. Teman-teman guru apabila mereka masuk ke depan kemudian mengungkapkan permasalahan di sekolah ataupun punya praktek baik tentang yang dilaksanakan di sekolah, mereka pun bisa disebut sebagai narasumber. Namun memang tidak menutup kemungkinan untuk variasi, untuk meningkatkan semangat dan motivasi. Suatu ketika juga kami akan melakukan narasumber yang bisa berdasarkan dari kepakarannya begitu. Tadi dalam kegiatan KKG itu untuk materi tentang diferensiasi apa ya? Nah, itu harapannya apa Pak untuk rekan-rekan guru yang ada di Dapin 1 terutama? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu turunan dari implementasi kurikulum Merdeka, di mana dalam pembelajaran itu diharapkan guru ini bisa lebih memiliki kemampuan bagaimana melayani murid secara individual. Jadi semua siswa dapat terlayani sesuai dengan keunikan, sesuai dengan kekuatan masing-masing, tidak diberikan sama rata untuk semuanya. Berarti untuk kegiatan KKG ini akan dilaksanakan rutin dalam jenjang berapa bulan sekali Pak? Ya, untuk awal memang jadwalnya baru 1 bulan sekali. Tetapi sebenarnya kalau berhitung 1 bulan sekali bertemu, ini juga masih sangat kurang. Jadi ke depan ini mungkin akan ada semacam peninjauan ulang jadwal yang ada, dan juga moda pelaksanaan yang selama ini menggunakan moda luring. Suatu ketika juga nanti akan dicoba untuk lebih mengefisienkan waktu, tempat, dan juga biaya. Nanti juga akan dicoba dengan menggunakan moda daring. Lanjut ya Bapak Ibu. Saya lanjut materi. Tadi sudah katakan apa? Diulangi lagi. Ada hadiah? Iya, nanti juga. Kalau ada yang bertanya, saya kasih hadiah lagi. Ya,
hadiahnya oke sendiri. Apa yang ibu bapak pikirkan ini ketika melihat ada 3 anak di depan ini? Apa yang bapak ibu pikirkan dengan gambar di atas? Apa yang bapak ibu lihat ya? Apakah ada sebuah perbedaan? Ada, iya, raut wajahnya mungkin, iya. Terus apa lagi? Dari bajunya, dari segi fisiknya, iya. Nah, apa sih? Kenapa ya saya melihatkan atau menonton sebuah gambar ini? Ada yang tahu? Tidak usah pakai nih, nggak apa-apa. Iya, silakan. Takutnya salah. Iya, nggak apa-apa. Ya. Intinya setiap anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Seperti yang gambar pertama itu ada anak kurus. Itu jika diberikan baju yang ukurannya sama dengan kedua anak itu berbeda, hasilnya akan berbeda ya. Yang pertama misalkan yang kurus bajunya akan kebesaran, sedangkan yang kedua itu kan langsing, bajunya pas. Sedangkan untuk yang terakhir itu kan agak gemuk, maka bajunya akan kebesaran. Jadi pada intinya setiap anak itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Terima kasih teman-teman yang betul sekali apa yang dapat informasi dari betul ya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan siswa itu sangat berbeda ya. Jangan samakan semua. Ya memang semua manusia, tapi kita bisa lihat dari segi fisik mereka yang dilihat ini pada gambar. Yang pertama itu ada seorang anak ya, gendut. Kalau kita berikan baju yang sama semuanya pasti akan beda kan? Dia itu merasa apa? Coba. Kesel. Saya kaget gitu loh. Kok saya disamakan sama yang lain? Kok saya diberikan baju yang sama teman lain? Begitu ya? Merasa, aduh iya deh. Kok kaget saya? Kemudian yang kedua itu pas bajunya sehingga dia merasa apa? Tersenyum, senang gitu ya. Nah, yang ketiga dia terus diberikan baju biasa, tapi ada longgar gitu ya, rasa sedih gitu. Kenapa sih baju saya kok nggak sama seperti dia? Siapa yang nomor 2 itu? Ya karena kebutuhan siswa itu berbeda. Kita juga sebagai guru harus mengerti, harus bisa memberikan apa? Sesuatu Sesuai dengan ukuran kapasitasnya. Kapasitasnya betul Bapak Ibu. Yang kalau kita kan sering sekali menemukan di kelas kita ada anak yang slow learner, ada yang fast learner juga, ada yang biasa-biasa saja prestasinya. Mungkin di situ ya dari segi semuanya. Tapi kita saya juga jujur ini memberikan perlakuan yang sama. Soalnya bingung saya juga apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Saya 2 tahun di kelas 4, mungkin Bapak Ibu yang kelas 5 baru menginjak ke kurikulum merdeka. Kadang kita salah apa gitu ya, pengertiannya prakteknya itu seperti apa belajar berdiferensi. Yang ketiga itu kita harus memberikan kebutuhan yang berbeda pada anak didik kita, karena semuanya tidak sama. Begitu ya. Terima kasih. Lanjutnya nafas dulu. Ya betul. Iya, ini pengertiannya betul sekali. Apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang memberikan keleluasaan, kebebasan, ya, dan mampu mengakomodir kebutuhan murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid yang berbeda-beda. Jadi ini adalah 3 perlakuan ya, 3 lanjut lagi ada 3 ini ya, 3 strategi di mana strategi itu yang pertama itu ada
Strategi mendiferensiasikan pembelajaran tadi ada diferensi, konten, ya. Terus ada yang namanya proses, ada yang namanya juga produk. Diferensiasi atau diferensiasi sebenarnya itu kata serapan dari bahasa Inggris loh. Different, ya, ya enggak. Different itu kan berbeda. Dari kata itu different, ya, berbeda. Ya. Nah, konten itu merupakan apa? Materi, pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Selanjutnya ada diferensiasi proses. Kegiatan ya, di mana membantu dalam berlatih dan memahami konten pembelajaran. Dan yang ketiga ada diferensiasi produk atau yang produk di sini ya. Bukti yang menunjukkan tingkat kepemahaman. Lanjut ya. Sini slide-nya ada 71 saja, tapi saya tidak akan memaparkan semuanya, hanya sedikit saja. Ini Bapak Ibu. Strategi praktik pembelajaran berdiferensiasi bagi kita, bagi Bapak Ibu guru semua. Ya, karena tahun depan pun untuk kelas 3 dan kelas 6 itu kan nanti juga akan sama seperti kita mengikuti kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, ya. Kelas 3, kelas 6 itu tahun berikutnya, ya. Mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang pertama Bapak Ibu, ternyata guru itu dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Yang kedua, guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan. Ada 3. Belajar murid yang berbeda. Yang ketiga juga, guru dapat menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Nah, bagaimana sih persepsi Anda tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita ulas. Pembelajaran berdiferensiasi itu respon aktif ya, proaktif guru terhadap kebutuhan murid, dipandu oleh prinsip diferensiasi. Ada 3 prinsipnya. Tantangan belajar yang bermakna. Ya, tantangan kita semua Bapak Ibu ketika kita dihadapkan oleh murid dengan kebutuhan yang berbeda, itu kan tantangan bagi kita semua. Oke. Bagaimana kita harus mengkondisikan, bagaimana kita harus membuat suasana belajar yang menarik, yang interaktif, yang tidak bosan atau tidak ngantuk. Kami juga belajar, saya juga belajar seperti itu. Ya. Ngantuk seperti itu. Lanjut, ya. Kedua memerlukan yang fleksibel. Iya. Dan ketiga, asesmen dan penyesuaian berkesinambungan. Nanti Bapak Ibu, penilaian kita kan biasanya menggunakan soal ya, ataupun penilaian kita menggunakan buku LKS, modul dan lain-lain. Kata asesmen itu kan sebenarnya penilaian, ya. Jadi dari awal sudah ada di soal sudah dijelaskan bahwa asesmen itu banyak sekali. Ada yang namanya asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada sumatif dan lain-lain. Ya, bingung nggak? Bingung ya? Sama. Mana yang termasuk formatif, mana yang sumatif, mana yang diagnostik dan lain-lain. Itu kadang kita juga bingung ya mengelompokkan mana yang termasuk. Nanti ada di akhir slide. Nah, ini Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensi itu berdasarkan pada keputusan masuk akal yang diambil oleh guru dengan berorientasi kepada kebutuhan murid. Ya. Jadi ada pemetaan, melakukan pemetaan. Ya. Pertama, kita memetakan kesiapan belajar siswa. Kita bisa kesiapan belajar siswa itu menggunakan asesmen diagnostik itu. Pada awal pembelajaran, awal masuk pembelajaran, mungkin kita dapat, mungkin dianjurkan juga. Saya juga kemarin tidak mempraktikkan itu. Tapi ketika saya belajarnya mandiri Bapak Ibu, diklat gratis mendapatkan sertifikat untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan semuanya juga. Silakan Bapak Ibu
pemerintah ataupun instansi ataupun apa itu sudah menyediakan beberapa macam kegiatan diklat ya. Itu silakan bisa diikuti. Informasi yang ada bisa di grup, ada yang sering share di grup KKG, ada yang sering share di sekolah, itu bisa diikuti Bapak Ibu ya, sesuai dengan waktu kita. Kan ada ya diklat ya, saya jam sore jam 3, ada diklat malam, silakan Bapak Ibu diikuti, karena kebutuhan kompetensi kita juga ya dari kita ya, dari kita untuk semuanya. Insya Allah nggak ada yang sia-sia, pasti bermanfaat. Persiapan belajar itu bisa menggunakan asesmen diagnostik. Itu caranya banyak sekali, Bapak. Ada wawancara, ada menggunakan observasi, ada dengan menggunakan survei, dengan menggunakan angket, dan lain-lain. Dan pemerintah itu, Bapak Ibu, telah istilahnya memberikan sebuah wadah tempat untuk kita belajar AKM kelas usia gitu ya, yang kita isi kemarin ya, salah satunya itu ya, belum diisi, silakan diisi, mungkin waktunya nanti udah deadline-nya ya, karena asesmen itu juga di Puspenjar itu termasuk ada penilaiannya untuk rapor pendidikan kita. Bapak Ibu sudah pernah melihat rapor pendidikan? Sudah pernah mengeksplorasi? Belum. Iya, sama. Iya, saya juga lihat dulu sekilas. Ya, tapi alangkah baiknya Bapak Ibu, satuan pendidikan itu harus memberikan kepada kita informasi tentang rapor pendidikan, karena itu banyak sekali beberapa persen persentase sekolah kita dari segi survei lingkungannya, dari iklim lingkungannya, dari numerasinya, dari literasinya, ya ada kinerja guru, ada materi-materi itu, ya. Karena dampaknya kalau misalkan rapor pendidikan kita baik juga dampaknya kita, ya. Alhamdulillah, misalkan rapor pendidikan yang baik kita dapat yang namanya positif ya. Ya. Kalau ada juga kemarin alhamdulillah ada yang mendapatkan bantuan buku literasi, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran di sekolah. Yang kedua, pemetaannya minat belajar Bapak Ibu. Misalkan apa yang dimaksud dengan minat belajar? Kita pernah nggak Bapak Ibu bertanya kepada siswa kita, Mas, Mbak, kamu tuh punya minat belajar nggak? Kamu pengen apa di kelas ini? Pernah nggak? Face to face atau hanya sekedar tanya saja? Pasti pernah. Gitu. Oh, aku pengennya belajar balik. Iya, balik. Iya. Bu, aku pengennya belajar laptopan. Bu, aku pengennya menggambar. Bu, aku inginnya ini. Yang namanya merdeka. Semerdeka-merdekanya itu ya kita bukan kebebasan. Ya, tapi ya itu juga sulit untuk dilakukan kadang ya. Saya juga belum sepenuhnya gitu. Ada yang bertanya, ya minat belajar sesuai dikelompokkan. Kalau di kelas saya mungkin ya, sekarang sedang proses pengelompokan di mana tempat duduk itu saya kelompokkan. Bisa formasi letter U, bisa formasi kelompok, bisa berbagai macam ya, mungkin di materi yang kita ada ya, masih tempat duduk itu seperti apa, tatanan ruang kelas itu yang seperti apa, yang sesuai dengan siswa saya seperti apa, itu Bapak Ibu. Terus lagi, pasti kan beda-beda ya, ada yang sukanya menggambar, ada yang sukanya bernyanyi, ada yang sukanya mendongeng, bercerita, itu dikelompokkan sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kan kadang kita sendiri, saya juga berpatokan pada buku, masuk ke ruang kelas, ya enggak, megangnya sudah bodoh, lanjut ke pelajaran selanjutnya, ya begitu ya. Iya. Nah, itu kan mungkin pembelajaran yang sudah zaman dulu ya. Nah sekarang Bapak Ibu berdifferensiasi itu kita melakukan pemetaan, yaitu tentang minat belajar.
banyak sekali caranya untuk menangkap minat belajar. Ada yang menggunakan angket juga, observasi ya, ketika kita pembelajaran kita lihat anak didik kita, ya tidak? Ya, oh ini belajarnya menghitungnya cepat, oh ini masih lambat ya, berarti ada di situ minat. Kemudian profil belajar lah, biasanya profil belajar itu kebiasaan siswanya ya, dan ada 3 ya profil belajar itu. Ada yang menggunakan auditory, ada yang kinestetik, dan yang ketiga ada apa lagi ya? Visual, betul ya. Auditory, oh berarti mereka itu sukanya mendengarkan, sukanya, makanya saya beli sound murah Bapak Ibu, sampai ilmu Madinah di jenjang-jenjang bayi di bawah ya. Ada yang sukanya kayak tadi musik gitu ya, itu berarti anak kita di situ suka auditory. Ada yang namanya visual. Coba Bapak Ibu, agar nggak ngantuk, apa yang saya praktikkan silakan, jangan mendengarkan apa yang saya perintah. Angkat tangannya, angkat tangan Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu. Ulangi perintahnya Mbak. Oh, maaf. Perintahnya tidak usah melihat, tidak melihat apa yang saya praktikkan, tapi apa yang saya dapat. Ya. Mulai. Tangan ke atas. Iya ya. Oh saya nanya sendiri. Betul. Jembreng loh ini. Iya. Coba. Bisa ini dengan visual kita menggunakan SBT. Saya ada games 3B. Kotak, batik, batuk. Kalau kotak pegang kepala, kalau batuk pegang mulut, kalau batik pegang baju. Sudah pernah ya? Belum. Ayo kita praktekkan. Ya, visual. Apa yang biasa ya? Batuk. Batuk. Nah itu, menurut saya juga itu. Ini bisa coba. Iya, Bu. Jadi kalau kita kan di mulutnya, masa batuk? Batuk, batuk ini, batuk. Melihat apa yang kita lanjut ya. Nah, itu bagian belajar yang ketiga. Dia jangan tuh. Maksudnya lanjut. Itu bisa Bapak Ibu ya sebagai ya jangan itu apa ya, berbagai macam SPG banyak sekali ya. Ada yang buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, Buka mulut tertawa 1 kali. tertawa tanpa agak selagi kita terputus. Jangan berstatus. Lanjut ya Bapak Ibu. Betul tahu aja kita. Saya aja. Oh ya, ini tadi kan ada pemetaannya, kesiapan belajarnya, minat belajarnya, dan profil belajar itu tuh ya. Ada visual. Oh yang ketiga ada kinestetik, itu yang psikogerak Bapak Ibu. Silakan bisa digunakan. Aneh, belum aktif. Nah ini tadi ada 3 strategi praktik pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi konten, ya itu melalui materi yang akan kita sampaikan. Kemudian diferensiasi proses itu sebenarnya metode ya belajar kita sendiri, menggunakan metode apa, sama ataupun banyak sekali ya, mungkin ada PPL, ada saja bisa juga menggunakan saintifik juga misalnya ada diferensiasi produk. Nah ini tadi produk itu luaran ya, anak-anak yang akan mereka buat kan
setiap akhir pembelajaran biasanya setiap satuan pendidikan itu itu ada yang namanya apa ya, gelar karya. Iya tidak? Tiru-tiruan ke sekolah lain. Iya, keren benar-benar. Nah itu bisa kita tampilkan produk-produk yang telah anak-anak kita buat pada gelar karya itu sendiri. Nah tadi kan ada diversi konten, ya, konten informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Ada diversi proses. Nah ini ya, saja ini Bu, apa? Cara yang dapat dilakukan dalam diversi proses itu banyak sekali. Mau nggak materi? Materinya 71 slide. Nah ini desain produk hasilnya. Oh iya, selain bukan hanya itu ya Bu, produk itu sebenarnya bukan hanya di ketampilan, tapi kita udah sering ya kita buat produk kita, tapi ternyata berbentuknya bermacam-macam Bapak Ibu. Ada karangan ternyata itu, tidak ada video, ada presentasi, audio, tulisan, hasil tes itu dan lain-lain, itu juga termasuk dalam berdefinisi produk. Nah lagi nih komponennya dibedakan. Ini kontennya ini dibaca. Ada apa yang perlu dilihat dari siswa, bagaimana siswa itu mendapatkan akses untuk melakukan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kalau proses itu bagaimana siswa dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan dan apa yang bisa dia. Ini iklim dan lingkungan belajar. Iklim dan lingkungan belajar ini ada loh Bapak Ibu di lapor pendidikan kita. Ya, kita sekarang ini. Nah, bagaimana sih suasana kelasnya? Nah, secara fisik itu. Bagaimana iklim belajar yang menyenangkan dan memberi semangat belajar bagi siswa itu bisa saja tadi menggunakan media pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Yang gunakan Bapak Ibu kita sudah membeli kemarin ya banyak sekali media-media pembelajaran ya, sains atau media pembelajaran pada bidang olahraga atau bidang yang lainnya itu digunakan Bapak Ibu aja nganggur lagi rusak ya Mas itu bisa digunakan silakan ya. Kemudian bagaimana interaksi antar guru dan siswa dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu lingkungan yang mendukung diferensiasi pembelajaran. Ya. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. Nah, setiap orang dalam kelas akan saling menghargai, baik guru, murid, orang tua maupun kepala sekolah akan berbagi kebutuhan, perasaan diterima, dihormati, aman, sukses dan sebagainya. Oh iya Bapak Ibu, asesmen diagnostik itu kan biasanya kita mengelompokkan ya, tadi kan berdiferensiasi mengelompokkan kebutuhan siswanya sesuai dengan kemampuan anak-anak kita, iya ya. Tapi di sini juga bukan hanya guru saja yang memiliki peran, tapi satuan pendidikan juga harus memiliki peran dalam hal tersebut. Ada bapak kepala sekolah juga harus tahu, ibu kepala sekolah juga harus tahu, guru yang lain juga harus tahu, apalagi orang tua bapak ibu itu juga harus mengetahui. Oh iya ya, ada nggak atau pernah nggak ada orang tua yang merasa tidak terima misalkan anaknya dikelompokkan di kelompok yang mungkin dengan teman-temannya yang kurang, mohon maaf, ada nggak? Ada yang orang tuanya aku pengen anaknya aku karaoke, apalagi anaknya juga kan, kadang sering, aku mau ngelompok nak karaoke, nah, kadang siswa kan juga belum menerima sepenuhnya teman-temannya di kelas, gitu ya. Nah itu peran kita, tantangan kita loh, bagaimana membuat anak kita, membuat orang tua kita harus saling menerima. Sebenarnya itu baik juga, tapi ya ada yang seperti itu ya. Nah, sulitnya itu sebagai guru ya, bagaimana menyampaikan kepada orang tua, bagaimana menyampaikan kepada siswa kita. Padahal kita juga seperti itu, apa? Nah ya, enggak lah gitu. Sebagai guru saya yakin kita semua juga pasti ada tujuan seperti itu, pengen
kelas kita menjadi kelas yang baik, kita juga meningkatkan kompetensi kita sebagai guru yang berprestasi. Itu Bapak Ibu. Jangan lupa jika kita melakukan tadi kelompok belajar ataupun tugas sebaya dikelompokkan sesuai kebutuhannya, kita juga harus berkomunikasi kepada orang tua atau yang lainnya. Kadang kan ada siswa yang tutur-tuturan, aku dikelompokkan kalau piye, aku ini, ada siswa kan, aku sama besar aneh buat saya, bodoh buat saya, gitu kan ada ya Allah, gitu. Ya, itu ya tantangan bagi kita semua Bu Ibu agar membuat anak-anak kita harus menerima semuanya, gitu. Karena teman juga sama. Layani setiap keunikan pribadi siswa sesuai kodratnya. Dari sanalah kita akan melihat potensi generasi emas. Nah, Bapak Ibu, setiap siswa kan setiap orang punya keunikan yang berbeda-beda ya. Istimewa,